Baik, anak, Bapak buka pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik. Baik ya. Jadi di sini kita mulai pelajaran yaitu jangka sorong. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama percaya masing-masing, dan berdoa dimulai. Baik, sebelum memulai pelajaran juga, tidak lupa Bapak absen dulu ya. Baik, Dion, Indah, Hadir, Pak. Hingga, Hadir, Pak. Kamila, Hadir, Pak. Rapli, Hadir. Indri, Hadir, Pak. Ahmad Dhani, Saya, Pak. Radil, Hadir, Pak. Nabil Mitra, Saya, Pak. Irfan Irandi, Saya, Pak. Ilham, Hadir, Pak. Fauzan, Saya, Pak. Aldiansa, Saya, Pak. Iqbal, Hadir, Pak. Ahmad Anugrah, Hadir. Patan, Hadir, Pak. Nopal. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya. Hadir, Pak. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, anak-anak ada yang tahu belum yang sama namanya jangkau sorong ini? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Siapa yang sudah pernah lihat jangkau sorong? Di tangan? Saya. Banyak juga ya. Ya, Pak. Baik, Bapak lanjut ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi peserta didik dapat mengetahui bagian jangka sorong dan fungsinya. Selanjutnya, yang kedua itu ada peserta didik mampu cara membaca jangka sorong. Baik, Bapak lanjut ya dari pengertian jangka sorong. Jadi bisa dilihat di layar, jangka sorong adalah alat ukur presisi yang digunakan untuk mengukur dimensi benda dengan akurasi tinggi seperti diameter dalam, diameter luar, panjang, kedalaman. Nah, alat ini dapat mengukur benda terlalu kecil untuk diukur dengan penggaris dan sering digunakan oleh teknisi atau pekerja industri untuk memastikan ukuran sesuai dengan standarnya. Baik, di sini juga Bapak membawa alat ukur jangka sorong. Dan juga Bapak membawa benda kerjanya. Oke, Bapak. Apa? Ini benda kerja. Untuk diukur. Nah, baik. Di sini ada jenis-jenis jangka sorong. Yang pertama itu ada vernier caliper atau jangka sorong manual. Nah, di sini Bapak membawa vernier caliper. Nah, inilah wujud dari jangka sorong manual. Selanjutnya ada dial caliper atau jangka sorong dial. Perbedaannya itu di sini ada jarum menunjukkan skala Celsius. Nah, perbedaannya itu dengan jangka sorong manual, jangka sorong dial ini harus dikalibrasi dulu untuk menentukan titik nolnya. Selanjutnya ada digital caliper. Nah, ini jangka sorong yang presisinya itu sangat teliti dengan telitian 0,01 mm. Nah, baik, kita masuk ke bagian jangka sorong dan gunanya. Bisa dilihat di sini yang 1A itu tanduk tetap dan B ini 1B yaitu tanduk geser. Kegunaan dari tanduk ini yaitu mengukur diameter dalam. Jadi bisa kita mau mengukur yang tanduk ini digunakan untuk mengukur diameter dalam.
Selanjutnya di sini ada 2A dan 2B. Nah, di sini yaitu rahang tetap. Yang 2B ini rahang geser. Nah, fungsi dari atau penggunaannya itu mengukur diameter luar. Jadi di sini diameter luar itu. Tolong pada anak Dian diperhatikan dulu nak bentar. Nah, selanjutnya kita masuk ke baut pengikat. Di sini ya, sudah. Jadi kegunaannya itu mengunci rahang geser. Jadi semisal kita mau mengukur, dikunci terlebih dahulu sebelum mengukur. Selanjutnya ada batang geser. Ini ya, nomor 4. Kegunaannya menggeser ke arah kiri dan ke kanan. Selanjutnya ada skala harmonius nomor 5. Ini ada skala harmonius. Yang fungsinya yaitu mengukur tingkat ketelitian. Biasanya itu di belakang pemasukan ada skala harmonius. Selanjutnya ada batang kedalaman nomor 6. Nah, sini misal kita mau mengukur kedalaman suatu benda itu, jadi yang seperti jarum ini kita letakkan di dalamnya. Jadi setelah dikunci baru kita lihat. Selanjutnya ada misal, yaitu membaca ukuran utama atau skala utama. Di sini skala utama. Nah, di sini tadi Bapak sempat menyinggung pengukuran luar benda. Nah, bisa dilihat di sini kan ada rahang. Nah, di sini benda kerja kita masukkan di sini, lalu kita ukur, lalu diuji dan lakukan pembacaan. Nah, bisa dilihat ini contoh mengukur luar benda kerja. Nah, di sini yang kedua ada mengukur dalam yang menggunakan ini tentunya. Nah, di situ dimasukkan di misalnya ada lubang, kita masukkan di sini, lalu dikunci, lalu kita lakukan pembacaan atau pengukuran. Nah, di sini ada pengukur ketinggian atau pengukur kedalaman. Bisa dilihat di gambar ya, yang seperti jarum ini dikeluarkan lalu diukur. Baik, di sini Bapak mau bertanya dulu. Tadi ada berapa pengukuran dalam jangka sorong ini? Siapa yang bisa? Ya. Apa? Siapa? Saya Pak. Ya. Yang pertama yaitu pengukuran diameter luar, kemudian pengukuran diameter dalam, Ya. kemudian pengukuran kedalaman. Ya, benar. Nabil? Ya sama Pak. Oh, ya. Nah, di sini hal yang harus kita perhatikan sebelum mengukur kedalaman atau diameter luar atau diameter dalam. Di sini kita masuk ke diameter luar. Nah, ini contoh yang salah. Kenapa salah Pak Dani? Ini. Kenapa salah? Pak, itu di situ benda kerjanya itu miring, Pak. Ya, Jadi betul. pas pengukurannya itu tidak akurat. Jadi ini ya contoh yang pengukuran benar. Jadi dia harus presisi sama benda kerja. Nah, di sini pengukuran yang terdalam. Nah, di sini juga pengukuran yang salah. Terdapat kemiringan atau tidak kepresisian. Dan juga di sini mengukur kedalaman yang salah. Dia sedikit apa ya? Ini ya. Ini yang benar. Abstraktan kan Pak ya. Baik, sebelum masuk ke materi berikutnya, ada yang ditanyakan dulu sebelum yang tadi? Ini tidak ada ya? Cukup Pak. Nah, di sini Bapak ingin mengatakan atau menjelaskan cara membaca skala pada jangka sorong. Nah, di sini ketelitiannya yaitu 0,0 mm. Jadi di sini kan skala utamanya 9. Kita lihat dulu, anak-anak. Di sini 0. Jadi skala utamanya itu berapa? Dion? Berapa Yudian? 9 Pak. 9 ya.
Nah, skala nobilisnya itu yang harus kita perhatikan yaitu selurus atau segaris ya. Jadi berapa di sini? 0,5, 1, 15, 15. Jadi skala utama tadi kita tambahkan dengan skala minus. Jadi hasilnya ini berapa? Nah, di sini ada ketelitian 0,1 mm. Nah, jadi di sini dia langsung 0, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nah, di situ skala utamanya 17 kan? Nah, skala nobilisnya 0,4. Yang seluruh kan? Ya Pak. Jangan sampai ada, nah ini kan tidak lurus ini. Jadi yang ini yang lurus. Jadi 0,4. Maka hasilnya ditambahkan 17 ditambah 0,4. Jadi 17,4 mm. Nah, selanjutnya maaf di sini salah tulisannya, di sini harusnya 0,02 mm. Jadi setiap garis itu 0,2. Contohnya 0,2, 0,4 ditambah 2, 0,6, 0,8 dan ini 9. Nah, di sini ada skala utamanya yaitu 11. Dia karena belum menyentuh di garis 12 ya, sini ya. Jadi dia masih termasuk 11 dan skala nobilisnya itu selurus dengan angka berapa ini? 4 ya. Nah, jadi ditambah 11 ditambah 8,4. Jadi hasilnya 11,4. Nah, Bapak di sini sedikit membuat soal untuk mengukur diameter ini. Bapak tunjuk satu orang saja ya. Nah, siapa yang bisa mengukur ini? Nanti Bapak kasih hadiah. Hadiah, maju. Bapak mau lihat cara mengukurnya? Lihat ke depan. Ya. Sini. Nah, ini harus diperhatikan ya, anak sebelum pengukuran itu harus sebaiknya jangka sorong jangan lepas dari tenaga kerja. Tadi Nadia dilepas ya? Nah, terbaiknya itu jangan dilepas dari tenaga kerja. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kenapa Pak tidak boleh dilepas Pak? Karena itu bisa bergeser, walaupun dikunci. Tadi kan dia sudah kunci Pak. Ya, misalkan kuncinya tidak kuat, nah ini bisa bergeser terbalik. Nah, itu pengukurannya di dalam. Ini berapa? Pak, itu Pak. Dan antara badan utama dengan nobilisnya itu pas. Ini pas nggak? 10 menit. Nah, benar. Jadi itulah cara mengukurnya ya tadi ya. Iya Pak. Nah, di sini cara merawat penyimpanan jangka sorong ya. Anak-anak bisa lihat yang pertama itu ada penyimpanan. Simpan di tempat aman. Karena jangka sorong dalam kotaknya harus sesuai terlindung dari debu. Karena semisal ada debu, jadi pengukuran itu kurang maksimal. Dan juga harus Bapak-bapak tadi harus diperhatikan di benda kerja itu semisal ada berang ya anak. Nah, itu harus dibersihkan dulu terlebih dahulu. Tahu nggak fungsinya apa? Apa ini Pak?
misal ada berang di sini, kita ukur harus dibersihkan dulu. Soalnya karena kalau misalnya masih ada berapa ukurannya tidak sesuai. Nah betul. Jadi dia akan menambah ukuran kalau ada berang. Nah selanjutnya hindari suhu ekstrim, jauhkan tempat dengan kelembapan tinggi karena itu bisa membuat dari jangkar sorong itu berkarat. Nah, jauhkan dari air atau kelembapan, ini bisa berkarat. Nah, pisahkan dari alat lain, hindari menumpuk jangkar sorong dengan alat lain, bisa menyebabkan goresan atau kerusakan. Jadi di sini bisa menghilang tulisan atau angka ini. Selanjutnya, perawatan kendalanya itu pemeriksaan kondisi secara teratur. Pastikan semua bagian bergerak dengan lancar dan tidak ada tanda-tanda kerusakan atau keausan. Jadi ini setiap misal sebulan sekali itu digeserkan sini, digeserkan biar tidak besar. Nah itu periksa kalibrasi, lakukan kalibrasi secara berkala untuk memastikan alat masih memberikan hasil yang akurat. Selanjutnya periksa titik nol, apakah jarum tampilan kita menunjukkan angka 0 saat menutup rapat. Nah, Bapak ada soal lagi. Jadi Bapak ini mau mengetes anak-anak ini apakah sudah paham dengan jangkar sorong ini? Nah, itu kan berapa itu? Siapa yang mau menjawab dari soal ini? Ya, nah, ingat kan? Berapa itu? 21,85 Pak. 21,85. Ini ya, 20, 21. Ya, Pak. Yang belum itu 22 kan? Ya, Pak. Betul. Kita masuk ke skala Nonius. Berapa tadi 8? 85 Pak. Sini ya. Ya. Seluruh ya? Iya, Pak. Ya, benar. 11,85 mm. Ya Pak. 21,85. Ya, 21,85 mm. Tangan dulu pada lihat. Nah, Rafi ini diam-diam ini ngerti gak? Gimana? Berapa coba? Ini tulisan 0,05. Coba, berarti baca. Berapa itu? Sini kita lihat dulu ukuran utamanya berapa? Berapa? Ini coba lihat dulu. Rapi ini apa ya? Coba kita beli di Rapi. Panas. Nah, berapa itu? 2,4 ya? Ya, betul. Apresiasi dulu pada Rapi. Nah, baik. Di sini sepertinya sudah di ujung materi ya, pelajaran. Jadi ada yang bisa menyimpulkan yang Sorong tadi apa? Apa pengertian, bagiannya apa saja, dan mengukur apa saja? Ya Pak. Ya, Pak Fauzan, silakan. Oke, dari materi yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa jangkar sorong ini mempunyai 3 macam Ya, dan memiliki peran dan fungsi masing-masing. ya, Dan juga jangkar sorong ini sangat penting untuk mengukur suatu benda secara presisi dan akurat, Pak. ya, betul. Itu saja, Pak. Ya, jadi Bapak sedikit tulisan sedikit tadi ya, benar ternyata Fauzan tadi itu jangkar sorong itu untuk mengukur yang penelitian sangat akurat. Ya itu di sini ada skala utama, skala minus, dan jangkar sorong ini untuk mengukur kedalaman, luar diameter, dalam diameter, dan Bapak jelaskan tadi ada perawatan kan, yang menyimpan tempat pada aman, tidak dilupa. Nah, Bapak ada soal untuk kalian, ada tugas untuk kalian di minggu depan nanti kumpul. Tugasnya itu ya membuat atau menggambar jangkar sorong ini. Jadi ini digambar atau di print. Nah, ditulis sendiri bagiannya ini apa dan ini apa dan ini apa.
dikumpul di minggu depan ya. Baiklah. Yuk. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin lupa ya, kita berdoa dulu ya sebelum mengakhiri. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan menurut agama percaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Bapak bicara sangat kata, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.